Kalau saya melihat ya, itu potensi benar dan beragam. Saya mengatakan ini, saya udah 1 hari keliling ya. Saya disuguhin beberapa potensi musik, mulai dari reggae, terus kemudian hip hop ya, terus EDM juga saya lihat ada potensinya, dan bahkan tradisi. Berarti itu keragamannya tinggi ya. Yang menurut saya yang paling itu adalah entrepreneurship. Bagaimana entrepreneurship? Bagaimana kemudian membangun kewirausahaan itu melalui produk-produk kreatif. Yang kedua, seperti yang Anda katakan tadi, transformasi digital. 2 hal itu sesungguhnya menjadi kata kunci, karena pada saat di zaman digitalisasi itu sesungguhnya sudah tidak ada lagi pusat dan daerah, sudah nggak ada lagi Jakarta dan Papua. Yang ada itu, yang membedakan itu kreativitas. Yang mana yang lebih kreatif dari yang tidak kreatif, sudah bukan lagi persoalan kewilayahan yang penting. Tetapi yang saya lihat semangat di Papua itu tinggi. Bahkan menurut saya ada beberapa orang yang sangat potensial dan cenderung untuk rendah hati dan malu-malu, padahal sesungguhnya potensinya luar biasa. Banyak produk yang saya lihat di sini sudah setara dengan nasional. Sekarang apa yang kurang sih? Tinggal bagaimana membuat konten yang menarik, dan kemudian bagaimana melakukannya di media sosial. Dan entrepreneurship itu kata kunci. Bagaimana kemudian mental menjadi wirausahaan melalui ekonomi kreatif, menjadi pelaku kreatif. Itu saya kira 2 hal, sekali lagi 2 hal ya. Yang pertama adalah entrepreneurship, yang kedua adalah digitalisasi. Ini bagaimana? Jadi entrepreneurship itu membuka peluang. Bagaimana produk sudah ada, tetapi bagaimana mendistribusikannya? Platform itu salah satu. Terus kemudian itu yang online, yang offline bagaimana? Pertama kita harus paham dengan apa yang disebut dengan survei market. Kita harus paham market kita siapa. Kalau sudah kita paham market kita siapa, maka kita akan membuat produk yang bisa nyambung dengan market yang ada. Jadi pandai membuat analisa market analisis ya. Jadi sehingga kita tahu persis apa yang perlu kita lakukan. Sama tadi ada dari Mesir soal regulasi untuk, karena ini kan tidak ada regulasi untuk gimana pengelolaan. Kalau untuk dari pemerintah, iya. Kalau untuk pemerintah pusat sesungguhnya regulasi program-program pemerintah itu sudah ada. Saya tidak tahu kalau yang di daerah. Tetapi tadi seperti Pak Haji dari anggota Dewan bilang bahwa ada dana yang tidak terpakai sampai 2 triliun. Menurut saya itu sayang sekali, karena itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku kreatif. Saya menyebutnya pelaku kreatif ya. Mengapa? Karena kalau kita bicara pelaku kreatif, maka kita bicara ada produk kreatif yang keluar, itu output. Ada outcome yang masuk, yaitu adalah produk domestik bruto. Itu jadi harus ada output dan produk. Jadi misalnya dana tadi itu perlu diberikan kepada pelaku kreatif. Karena apa? Karena akan meningkatkan produk domestik bruto Kota Jayapura sendiri. Mengapa? Karena mereka melahirkan produk kreatif yang dikonsumsi oleh masyarakat Jayapura dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, khususnya Jayapura, terus kemudian Papua pada khususnya, dan lebih global lagi pada umumnya, dan lebih global lagi pada Indonesia pada umumnya. Itu jadi menurut saya itu harus dimanfaatkan kepada para pelaku kreatif, karena kalau pelaku kreatif akan ada produk yang kemudian bisa diserap ke pasar. Beda kalau seandainya kita bicara misalnya seni budaya yang alirannya misalnya hanya sekedar ya kita perlu menghargai juga, hanya persoalan estetika semata. Tapi kalau kita bicara produk kreatif, maka sesuatu yang harus terdistribusikan ke masyarakat dan kemudian ada impact, pada dampak pada negara. Apa itu? Produk domestik bruto. Jadi mensejahterakan, bukan hanya persoalan estetika semata. Oke, cukup? Cukup. Terima kasih.